dalam kerajaan surga. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami Bapa pada pagi hari ini. Kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini Bapa untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya berkat-berkat-Mu boleh turun bagi setiap kami Bapa. Dan kami mau serahkan dan percayakan ibadah kami seutuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Kita mau sama-sama pujikan kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita dan memberkati setiap kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan betapa baik Engkau Tuhan bagi setiap kamu. Haleluya. Di
Engkau. Come on.
Sungguh Engkau satu-satunya Tuhan yang kami percaya dalam setiap langkah kehidupan kami. Sebab kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah selalu ada menyertai setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, segala anugerah-Mu, segala kasih karunia-Mu, segala kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada kami berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mempersilahkan Roh Kudus boleh bekerja secara bebas di tengah-tengah kami. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja secara bebas di tengah-tengah kami. Dan biarlah sungguh kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap renungkan firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan. Oke, sebelum duduk boleh kasih tahu kanan kiri kita salam. Pada kanan kiri kita katakan Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan baik. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara Saudari. Oke, shalom. Haleluya. Ya, sungguh sangat senang ya, bergembira bahwa hari ini kita boleh launching ibadah perdana GBI Gideon. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin yang pertama bagi anak-anak kecil, kalau masih ada di tempat ini, ada sekolah minggu di sebelah, bisa diantar ke sebelah ke sekolah minggu bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang bisa membawa anak-anak begitu ya. Nah, dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, ya ini masih ada penyesuaian-penyesuaian gitu ya, kita di awal perdana, ada hal-hal yang baru, ada hal-hal yang perlu kita sesuaikan. Jadi saya juga ingin mengumumkan begitu untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah datang, sudah membawa amplop, itu nanti akan digunakan untuk persembahan kita. Jadi baik persembahan, persepuluhan, nanti bisa dimasukkan ke dalam amplop itu, kemudian dimasukkan ke dalam kantong kolekte, kantong persembahan, dan juga nanti juga bisa melalui online bagi yang mau secara online. Dan kemudian juga bagi Bapak Ibu Saudara-saudari tadi yang datang sudah menerima form, bisa diisi begitu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari membutuhkan mau bantuan doa kah, ada pelayanan konseling, butuh mau dibaptis kah, ada yang mau menikah kah, atau bahkan mau bergabung dalam komsel, bergabung dalam pelayanan. Nah, itu Bapak Ibu Saudara-saudari bisa isi ya, kalau bisa dikumpulkan nanti pada waktu pulang, atau mungkin kalau mau disimpan minggu depan begitu ya, boleh juga dibawa kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, pada pagi hari ini begitu, dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, sehingga pada hari ini akhirnya kita boleh launching ibadah perdana ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, berbicara mengenai tema yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita, itu adalah tema kita ini ya. Jadi nama gereja kita adalah GBI Gideon dengan tagline The Lord is with us. The Lord is with us ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin sebagian dari kita mulai bertanya-tanya, mengapa harus memakai nama Gideon gitu ya. Ya mungkin sebagian kalau kita yang tahu begitu, ada di kalangan GBI, itu ada yang namanya Gideon Church ya. Ada beberapa orang yang tanya sama saya gitu, apa ini cabangnya Gibeon? Gibeon bukan di Malang begitu ya? Oh enggak gitu ya. Ada yang bilang, oh di plesetannya Gibeon begitu ya? Oh enggak begitu ya Bapak Ibu. Nah, terus kalau Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin juga sering menginap ke hotel, rasanya tahu begitu ya, bahwa di hotel-hotel itu ada banyak yang namanya Alkitab Gideons Internasional begitu ya. Apakah lalu gereja ini adalah bagian dari Gideons Internasional? Oh enggak juga begitu ya, bukan juga. Nah, ada juga yang tanya, oh ini nama papanya Emil, istri saya begitu ya. Namanya papanya Emil, istri saya itu namanya Pak Gideon gitu. Apa ini diambil dari namanya papanya istri saya begitu ya. Ya oke lah kalau ya memang namanya Gideon, tapi sebenarnya ada ceritanya di balik itu ya, bukan juga begitu ya, bukan itu juga. Lalu apa begitu? Apa dengan nama Gideon ini? Dan lalu apa hubungannya dengan kata The Lord is with us ini?
dengan tagline The Lord is with us. Apa hubungannya gitu ya? Apa hubungannya tagline ini dengan GBI Gideon, dan lalu apa hubungannya dengan hidup kita? Nah, lalu berbicara The Lord is with us, berbicara Tuhan menyertai kita. Ya, lalu berbicara itu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga memang sungguh mengalami yang namanya The Lord is with us ini? Apakah kita sungguh benar-benar menyadari bahwa Tuhan itu memang selalu ada bersama dengan kita, bahwa Tuhan itu selalu menyertai hidup kita? Dan kalau memang benar Tuhan sedang menyertai hidup kita, mungkin sebagian dari kita yang bertanya, dalam kondisi yang pergumulan, dalam kondisi ada permasalahan, kita lalu mungkin bertanya, mengapa kita masih mengalami berbagai macam pergumulan ini jika memang Tuhan benar ada bersama dengan kita? Nah, jadi pertanyaan bagi kita semua sekarang adalah bagaimana Tuhan menyatakan penyertaannya, The Lord is with us ini dalam hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12 sampai dengan 16. Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai dengan 16. Bila dari teks ini kita akan bisa menyadari, mempelajari apa yang sebetulnya mau Tuhan sampaikan melalui kata Gideon ini, melalui tagline The Lord is with us ini, dan apa hubungannya dengan hidup kita. Ya, oke, kita tolong media aja bantu ya. Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai dengan 16. Ayat 12 mulai. Saya akan membacakan bagi kita semua. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Gideon, dan berfirman kepadanya, kepada Gideon, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, jawab Gideon kepada Tuhan, ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, jadi apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan mengenai kisah Gideon ini, mengenai The Lord is with us ini, dan apa relevansinya bagi kehidupan kita? Nah, yang pertama yang ingin saya bagikan kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudari, adalah penyertaan Tuhan dinyatakan melalui perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Media boleh tolong bantu untuk yang poin yang pertama. Penyertaan Tuhan dinyatakan melalui perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Boleh sama-sama katakan perbuatan yang ajaib, 2, 3. Perbuatannya yang ajaib. Ya, next. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita melihat di ayat yang ke-12 ini, apa yang dimaksud dengan perbuatan Tuhan yang ajaib ini? Ya, boleh next di ayat yang ke-12 tadi. Sorry, oke, ini sudah bisa ya. Baik, saya kendalikan pakai ini ya, media, pakai pointernya. Baik, nah Bapak Ibu saudara-saudari, berbicara mengenai penyertaan Tuhan ini di dalam ayat 12 tadi dikatakan bahwa malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, ini menarik, kenapa? Karena pernyataan awal dari malaikat Tuhan kepada Gideon adalah Tuhan menyertai engkau. Yang artinya yang ditekankan adalah penyertaan Tuhan, ada kehadiran Tuhan, dan kehadiran Tuhan itu secara spesifik ditunjukkan kepada Gideon. Dan penyertaan Tuhan yang secara spesifik yang ditunjukkan kepada Gideon inilah yang membuat akhirnya Gideon ini bisa menjadi pahlawan yang gagah berani. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita melihat dalam Alkitab bahwa sebetulnya tadi sudah kita baca ya,
teksnya, bahwa sebetulnya Gideon ini adalah dari kaum yang paling kecil dan dia adalah orang yang paling muda, yang sebenarnya dia tidak akan mungkin menjadi seorang yang pahlawan gagah berani. Dan kalau dia bisa menjadi pahlawan yang gagah berani, itu semua hanya karena Tuhan. Tetapi menariknya di ayat yang ke-13, ketika Tuhan sudah memberikan pernyataannya seperti itu, Gideon justru menjawab, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami. Lihat perbedaan perubahannya. Tadi dikatakan kalau Tuhan malaikat Tuhan berkata, Tuhan beserta engkau, spesifik hanya untuk Gideon. Tapi Gideon berkata, enggak Tuhan, enggak hanya untuk aku pribadi, tetapi itu menyertai kami, menyertai kita semua. Lah, dan tadi kata ini, the Lord is with us, begitu ya. The Lord is with us. Tuhan beserta dengan kita semua, dengan kami semua. Tapi langsung kemudian Gideon menghubungkan dengan mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib? Jadi Gideon itu langsung menghubungkan penyertaan Tuhan itu dengan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Dulu masalahnya ya, dulu itu nenek moyang kami itu menceritakan, Tuhan itu menuntun kita keluar dari Mesir, ya, dibebaskan dari perbudakan. Tetapi sekarang apa yang terjadi? Malah kami orang Israel sekarang dibuang ke dalam cengkeraman orang Midian. Bapak Ibu saudara-saudari, inilah keadaan yang begitu tragis. Tetapi kita tahu dalam Hakim-Hakim 6 apa yang terjadi kemudian. Tuhan tidak tinggal diam. Perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan Gideon dan di dalam kehidupan seluruh orang Israel. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan yang dari 22.000, Tuhan bilang 22.000 itu disingkirkan dulu, kemudian sisa 10.000, dari sisa 10.000 itu kemudian dieliminasi lagi sampai tinggal 300 orang. Dengan 300 orang itu, ayo maju. Kenapa? Tuhan tidak mau jumlahnya terlalu banyak. Nanti mereka jadi sombong, mereka berkata, dengan kekuatan kami bisa. Enggak, ini hanya dengan kekuatan Tuhan. Makanya 22.000 dieliminasi, tinggal 10.000 nanti dieliminasi lagi sampai tinggal 300 orang. Dengan 300 orang itu saja maju. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, dan bagi kita perjanjian baru, kita melihat yang menarik bahwa nama Immanuel, nama Tuhan Yesus, ketika tadi yang namanya Gideon berkata, jika Tuhan menyertai kami, itu dalam bahasa aslinya itu adalah Immanu Yahweh, itu masuk di dalam Matius 1 ayat 23, digenapi di dalam Tuhan Yesus, bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Sebab itu kalau Tuhan beserta dengan Gideon, lalu kita mungkin berkata, hanya untuk Gideon. Jika Tuhan beserta Israel, lalu kita berkata, hanya untuk Israel. Ternyata sampai perjanjian baru kita melihat benang merahnya. Ketika Tuhan Yesus datang, disitulah Tuhan Yesus memberikan sebuah penegasan bahwa Allah sungguh-sungguh menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Yang percaya Allah selalu beserta kita, boleh lambaikan tangan kita. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua umat perjanjian baru diberi penegasan, sebuah konfirmasi yang pasti bahwa memang sungguh Allah bukan hanya menyertai Gideon, bahwa sungguh memang perbuatan-perbuatan ajaib Allah itu bukan hanya bagi orang Israel, tetapi Allah juga beserta dengan setiap kita orang percaya, dan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan itu pasti akan dinyatakan dalam kehidupan kita semua umat percaya. Yang percaya katakan amin. 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 Bapak Ibu saudara-saudari, sebab itu mari kita bangkitkan iman kita. Biarkan dengan nama Gideon ini, dari nama gereja ini GPI Gideon, the Lord is with us, kita langsung menarik relevansi bahwa memang itu pesan utama yang mau disampaikan dalam kisah Gideon, bahwa memang Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan di dalam benang merah firman Tuhan, kita tahu bahwa itu semua digenapi dalam Yesus. Ketika Yesus lahir di dunia itu, memang sungguh Allah beserta dengan kita. Sepakat katakan amin. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, apakah dalam kehidupan saya pernah mengalami yang namanya seperti tidak disertai Tuhan, seperti itu, tidak melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan? Ada masa pergumulan itu. Ya, bagaimana saya
mungkin sebagai saudara juga mengerti begitu ya cerita kisahnya. Sudah waktu itu sempat saya studi di STTII ya, sampai 5 tahun selesai, ternyata kemudian dianggap masih kurang gitu ya. Wah, masih kurang. Oke, studi di saat begitu ya. Studi di saat, ketika di saat, wah itu sudah praktek pelayanan di mana-mana ya. Ada yang dari namanya di pos PI ya, ada yang namanya sampai di sekolah ya, teman-teman yang di depannya banyak teman-teman saat juga ya, di sekolah Pamerdi begitu ya, SMP begitu. Saya waktu di SMP pernah, saya juga di GKA, pernah saya di GBI di Surabaya, pernah di GBI di Bandung pernah. Oh, tetap dianggap kurang begitu ya. Sampai semua studi sudah selesai, begitu semua studi sudah selesai di saat begitu ya, dan 5 tahun sudah terlewati, masih dianggap oh kurang begitu ya, dan kemudian ditunggu, oh ternyata terus diambangkan ya, tidak ada kejelasan, dan akhirnya kami bergumul, kami berdoa, apakah lalu itu menjadi tanda Tuhan di mana perbuatan ajaibmu begitu ya. Tapi kami bergumul, kami berdoa, dan kami melihat memang perbuatan ajaib tangan Tuhan itu sungguh nyata adanya. Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak tinggal diam. Ya, Tuhan bukakan jalan dengan jelas. Akhirnya kemudian saya berkonsultasi dengan beberapa orang lalu menyarankan gabung dengan GBI saja. Ya. Lalu kemudian saya menghubungi orang dari GBI dan akhirnya disarankan untuk ini rencananya begitu ya. Tahun ini akan diklat, tahun depan akan ditabis pendeta begitu ya, dan mesti dimulai begitu perintisan jemaat baru ini. Wah, karena mesti dimulai perintisan jemaat baru ini, saya teringat begitu jauh sebelum saya masuk ke saat begitu ya. Wah, itu saya sudah memang punya kerinduan begitu ya untuk mendirikan jemaat, untuk merintis jemaat, dan ini kayak di recall kembali begitu dengan panggilan itu. Oke, ini jawab panggilan Tuhan, dan ini jawaban Tuhan, dan kami melangkah. Bapak Ibu Saudara, dan disitulah akhirnya saya melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan itu dinyatakan, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan itu ditunjukkan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita sekarang mungkin ada dalam pergumulan, ada dalam permasalahan, ada dalam hal-hal yang kita mungkin rasa kok tidak kunjung selesai, Tuhan, yang satu belum selesai, ada lagi masalah yang lain, satu belum selesai, tumpuk lagi masalah yang lain. Lalu kita mulai bertanya, apakah Tuhan Engkau tetap menyertai kami? Tuhan, apakah Engkau tetap ada bersama dengan kami? Biarlah kita diteguhkan melalui firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap selalu ada bersama dengan kita. Selama kita terus berseru kepada Tuhan, kita percaya bahwa perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan itu nyata bagi kita. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara, inilah yang pertama, bahwa penyertaan Tuhan itu dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan ajaibnya. Biarlah kita terus percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang terus menyertai kita, dan Dia sanggup membuat perbuatan-perbuatan ajaibnya dalam hidup kita. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita pelajari mengenai the Lord is with us ini adalah penyertaan Tuhan dinyatakan melalui pengutusannya. Katakan sama-sama, pengutusannya. 2, 3. Pengutusannya. Nah, apa yang dimaksud dengan pengutusan Tuhan ini? Dan apa hubungannya dengan penyertaan Tuhan ini? Bapak Ibu Saudara, dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-14 itu, di situ dikatakan, lalu berpalinglah Tuhan. Menarik ya. Kalau tadi di ayat 12, ayat 13 kita baca yang muncul siapa? Malaikat Tuhan. Tetapi di ayat 14 ini yang muncul siapa? Pribadi Tuhan itu sendiri. Mengapa lalu pribadi Tuhan sendiri itu yang harus muncul sekarang? Karena ada satu message penting, satu pesan penting yang mau disampaikan. Apa itu? Berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah, ya, pergilah dengan kekuatanmu, dan pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Jadi karena ini adalah soal masalah pengutusan, ini soal masalah yang penting, ini adalah masalah urgent, masalah krusial, pribadi Tuhan sendiri yang harus tampil mengutus dia. Dan yang diutus pesannya apa? Pergi dengan kekuatanmu. Pergi dengan kekuatanmu. Kenapa? Karena kita sudah baca tadi, sebetulnya
Gideon itu dari kaum yang paling kecil, yang paling lemah, dia paling muda, tetapi dia bisa menjadi pahlawan yang gagah berani karena siapa? Karena Tuhan itu sendiri. Maka dia bisa pergi dengan kekuatannya dan dia sanggup menyelamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, ternyata bukankah itu juga yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita umat perjanjian baru? Bukankah itu juga yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 yang kita kenal dengan istilah amanat agung itu? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kalau tadi Gideon tugasnya itu besar, menyelamatkan semua orang Israel dari cengkraman orang Midian, tugas kita umat perjanjian baru juga besar, yaitu untuk apa? Untuk menjadikan setiap orang yang kita kenal di dalam social network kita itu menjadi murid-murid Kristus. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah pesan yang sama yang disampaikan kepada Gideon, pesan yang sama juga yang disampaikan kepada kita umat perjanjian baru, bahwa aku, Tuhan Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang sekali lagi yang percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita sampai akhir zaman, boleh lambaikan tangan kita, boleh kita berikan tepuk tangan saudara-saudara yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu mari kita sekarang mau pergi. Kita diutus oleh Tuhan untuk kita pergi, dan pesan yang utama yang perlu kita pegang adalah sebagaimana Gideon mesti menyelamatkan orang Israel, demikian juga dengan kita mesti pergi untuk supaya banyak jiwa boleh diselamatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kami memutuskan untuk kami akan mendirikan gereja ini, gitu ya, merintis gereja ini, dan kami harus berpamitan dengan gereja yang lama. Kami sadar begitu bahwa memang pada waktu itu saya dan Emil ada tanggung jawab, yaitu kami berdua harus menyampaikan firman Tuhan di ibadah youth pada waktu itu karena Valentine edisi khusus gitu ya. Jadi kami berdua, saya dan Emil berkhotbah bersama-sama. Dan kemudian hari Minggunya itu jadwalnya Emil untuk WL dan saya untuk main drum begitu. Jadi kami berkomitmen untuk namanya tanggung jawab, kami harus menyelesaikannya, dan setelah itu kami akan berangkat untuk merintis gereja yang baru ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi apa yang terjadi begitu ya? Bahwa di dalam ibadah terakhir ketika hari Minggu itu, ketika Emil WL dan saya main musik drum itu, saya berdoa, Tuhan, sampaikanlah firman-Mu. Kalau memang benar Kau mengutus aku, ya, kalau memang Engkau memang benar meminta dan memang ini kehendak Tuhan bahwa memang saatnya ini kami pergi, kami berangkat, beri penegasan di dalam firman-Mu Tuhan, gitu ya. Itu saya benar-benar berdoa, kasih penegasan dalam firman-Mu Tuhan. Dan ternyata hamba Tuhan yang berkhotbah pada waktu itu menyampaikan dari teks yang kita bahas ini, Saya kira mungkin hamba Tuhan yang menyampaikan juga tidak sadar apa yang disampaikan, ya dia ingin berkhotbah itu, ya dia berkhotbah itu begitu ya. Tetapi ternyata pesan itu begitu jelas bagi kami dan juga bagi beberapa orang yang sudah tahu bahwa kami akan memulai merintis gereja baru. Sampai firman Tuhan menegaskan, pergilah dengan kekuatan-Mu, begitu ya. Selamatkanlah, begitu ya. Dan aku mengutus kamu. Begitu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu kemudian setelah ibadah selesai, itu sampai beberapa orang yang sudah tahu sampai ngobrol itu ya, sambil bercanda itu bilang begini, kamu kasih titip pesan gak pendetanya itu, kok sampai khotbahnya kayak gitu? Oh enggak titip pesan apa-apa, enggak tahu bisa aja khotbah kayak gitu ya. Nah, dan kemudian ada yang bilang, ya sudah jelas ini firman Tuhan jelas, saatnya sekarang pergi ya, dirikan gereja baru, rintis gereja baru, yuk pergi berangkat. Oke siap gitu ya, ini firman Tuhan, siap. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, yang pada waktu kami terus kemudian makan siang, yang terjadi adalah ternyata ayah saya diam-diam lalu ngomong gini, gimana kalau nama gerejanya GBI Gideon? Loh, kenapa gitu ya? Nah, terus ayah saya bilang, iya sebenarnya sudah kepikiran lama begitu ya, mau pakai nama GBI Gideon, tapi masih ragu ya, jadi apa enggak? Ternyata firman Tuhan hari ini jelas begitu. Kisah Gideon ini
Dan akhirnya kemudian saya juga diskusi begitu. Akhirnya kita sepakat, ya inilah jadi batu peringatan bagi kita bahwa sebagaimana Tuhan mengutus Gideon, ya, dan itu juga ada benang merahnya sampai pada perjanjian baru. Demikian juga Tuhan mengutus kita untuk yuk pergi, ya, merintis gereja yang baru. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kami sudah melakukan semuanya itu, kami menangkap firman Tuhan itu, saya ingin menambahkan sebuah tagline di bawahnya itu, ya, yang saya juga sudah berpesan bahwa ini kalau bisa tetap selalu ada, ikut terus dimanapun kata Gideon ini ada, yaitu apa? The Lord is with us. Karena inilah tema utama dari kisah Gideon ini. Inilah pesan utama yang disampaikan dari kisah Gideon ini. Jadi orang kalau terus melihat nama gereja ini dan kemudian melihat ini, tetap ingat bahwa Gideon itu pesan utamanya adalah The Lord is with us. Tuhan beserta kita. Dan ini menjadi batu peringatan bagi setiap kita ketika membaca nama Gideon ini bahwa memang Tuhan beserta kita di dalam pengutusannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, memang tidak semua kita diutus harus mendirikan gereja baru gitu ya. Ada panggilan bagi setiap kita masing-masing. Ada, kalau kita kenal begitu ya, di marketplace ada 7 gunung yang perlu ditaklukkan, 7 gunung yang perlu diatasi. Ada sebagian dari kita yang memang kita dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk bagian dalam edukasi. Ada yang di dalam area dunia agama, ada yang di area di dunia keluarga, ada yang di area bisnis, ada yang di area pemerintahan, ada yang di area seni, ada yang di area media. Bapak Ibu Saudara-saudari, panggilan kita, pengutusan yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Secara spesifik Tuhan panggil kita di mana Tuhan menempatkan kita. Tetapi biarlah kita terus ingat, kemanapun Tuhan mengutus kita, area apapun dimanapun kita berada, kita tetap mau ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Di mana Tuhan mengutus kita, di situ juga Tuhan selalu menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan sorak-sorai meriah bagi Tuhan. Sebab Tuhan selalu menyertai kita, tangannya selalu ada bersama dengan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang bisa kita pelajari mengenai The Lord is with us ini? Kalau yang pertama tadi kita sudah belajar bahwa penyertaan Tuhan itu dinyatakan melalui perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Dan yang kedua, kita mempelajari bahwa penyertaan Tuhan dinyatakan melalui pengutusannya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, penyertaan Tuhan dinyatakan melalui kemenangannya. Boleh sama-sama katakan kemenangannya, 2, 3, kemenangannya. Nah, mari kita akan lihat apa yang dimaksud dengan penyertaan Tuhan dinyatakan melalui kemenangannya ini. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-15 dikatakan di situ bahwa tetapi jawabnya Gideon, ini pengakuan Gideon kepada Tuhan. Ah, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata apa yang dinyatakan oleh Tuhan bahwa memang Tuhan menyertai, bahwa memang Tuhan mengutus, bahwa memang Tuhan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan ajaibnya bagi kehidupan Israel, itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Gideon. Mengapa? Karena dia fokus pada hidupnya sendiri, pada dirinya sendiri, bahwa dia dari kaum yang paling kecil, bahwa dia adalah orang yang paling muda dari kaum keluarganya. Dia ketika melihat terus fokus pada dirinya sendiri, kecil, dan dia lihat hanyalah kegagalan, dan kegagalan. Dia pikir bagaimana mungkin mau menang melawan orang Midian, pasti gagal. Tetapi menariknya Tuhan tidak berhenti sampai di situ saja. Tuhan bilang, inilah kemenangan Tuhan, bahwa berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Ditegaskan sekali lagi, the Lord is with us. Akulah yang menyertai engkau. Tuhan yang menyertai. Jadi lihat bahwa Tuhan mengalihkan fokus Gideon dari dirinya sendiri yang paling lemah, yang paling kecil itu, kepada kekuatan Tuhan yang menyertai Gideon. Sebab itu, menariknya, sebab itu, ketika Tuhan sudah beserta dengan Gideon, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis.
Ada yang menarik gak Bapak Ibu Saudara? Yang menarik adalah kenapa ya kok Tuhan tidak nyebut engkau akan memukul kalah orang-orang Midian, tetapi Tuhan yang berkata engkau akan memukul kalah orang Midian. Itu memang dalam bahasa aslinya berubah Bapak Ibu Saudara. Kalau Midian itu sebetulnya kan sebuah bangsa, orang-orangnya banyak, besar, kekuatannya besar, jumlahnya sangat banyak orang Midian. Tapi ketika Tuhan sudah menyertai Gideon, orang Midian yang segitu banyak, orang-orang Midian segitu banyak, cuma dianggap sama Tuhan jadi cuma satu orang, cuma tinggal satu orang, orang Midian, tok, orang Midian saja. Tidak ada lagi tuh kelihatannya orang-orang Midian yang begitu besar, tidak ada. Tinggal cuma terlihat sebagai Tuhan satu saja, orang Midian, tunggal. Dan ketika Tuhan tinggal satu, dipukul habis oleh Tuhan sendiri. Dan itulah tanda penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi Gideon. Bapak Ibu saudara-saudari, dan kalau kita terus melihat sampai pada perjanjian baru, sekali lagi kita melihat, bukankah di dalam Kristus Yesus Tuhan, di dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, oleh Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Siapa yang percaya bahwa kita lebih dari pemenang, boleh sekali lagi lambaikan tangan kita. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Sebab kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebab itu kemenangan Tuhan bukan hanya ditunjukkan bagi Gideon, kemenangan Tuhan bukan ditunjukkan bagi kaum Israel, tetapi kemenangan Tuhan, kemenangan demi kemenangan itu juga diberikan bagi kita. Dan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita kuatkan iman kita, bahwa sungguh ketika Tuhan menyertai kita, the Lord is with us, disitulah iman kita dibangkitkan, bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Yang artinya di dalam pergumulan melawan dosa, kutuk dosa yang paling besar sekalipun, itu Tuhan sudah mengalahkannya di atas kayu salib bagi kita semua. Itulah yang akan kita peringati dalam Jumat Agung. Dan kebangkitan Kristus Yesus itulah yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Itu yang akan kita peringati dalam Paskah. Dan ketika kita sudah bersama dengan Tuhan Yesus yang hidup itu, Tuhan yang hidup itulah yang akan terus memegang hidup kita, sehingga kita tahu ada muncul pujian apa? Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tetapi kita tahu siapa yang memegang hidup kita. Dan itulah Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang memegang hidup kita, yang selalu memberikan kemenangan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, inilah juga yang kami alami, gitu ya, mengenai kemenangan demi kemenangan ini. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika saya sempat berhubungan begitu dengan pihak dari GBI, dikatakan rencananya ya, jika Tuhan berkehendak, jika semuanya boleh Tuhan buka jalan, maka tahun ini saya akan mengikuti diklat, tahun depan akan dipendetakan. Tetapi masalahnya jemaat kan harus dimulai dulu. Sebelum semuanya itu berjalan, jemaatnya harus mulai dirintis dulu. Nah, tetapi masalahnya adalah ya saya tidak akan bisa melayani dalam segala yang berbau, yang berurusan dengan pelayanan sakramen gitu ya, perjamuan kudus, baptisan ya, dan juga pelayanan pastoral lainnya. Nah, puji Tuhannya adalah di dalam kedaulatan Tuhan, ayah saya begitu ya, ayah saya itu kependetaannya selama ini kan di Sinode GBI. Meskipun akhirnya sempat melayani selama 37 tahun begitu ya, di luar Sinode GBI karena menikah gitu, dan membantu mama saya di dalam pelayanan gerejawi, akhirnya harus melayani di luar Sinode GBI gitu. Dan siapa sangka, siapa menduga, siapa pernah berpikir, nggak tahu bahwa ternyata itu semua Tuhan telah siapkan sampai hari ini. Maka dengan demikian saya ingin menyatakan bahwa
saya akan memang membantu dalam penggembalaan, dalam pelayanan dalam waktu 1 tahun ini ya, dalam sampai nanti juga di habis. Tapi saya ingin menyatakan bahwa untuk saat ini begitu ya, yang menjadi gembala sidang dari GBI Gideon ini adalah ayah saya, Bapak Pendeta Muda Yusak Gandawijaya. Boleh kasih tepuk tangan? Ya. Jadi jika ditanya begitu, siapa gembala dari gereja ini? Bukan saya, begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi ayah saya, Bapak Pendeta Muda Yusak Gandawijaya. Saya akan banyak membantu dalam pelayanan, dan saya harap juga kita semua kita bisa bergandengan tangan untuk kita akan bersama-sama melebarkan kerajaan Tuhan, memenangkan banyak jiwa, karena kita tahu banyak tuai yang sudah menguning ya, ladang siap untuk dituai ya. Saatnya kita untuk bergerak, untuk kita memenangkan banyak jiwa menjadi murid Kristus, karena kita tahu Tuhan selalu bersama dengan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bangkitkan terus iman kita, bahwa memang Tuhan selalu memberikan kemenangan demi kemenangannya bagi hidup kita. Apapun pergumulan kita, apapun permasalahan kita, mari kita jangan seperti Gideon yang terus fokus pada diri sendiri, yang kita lalu berpikir, aku tidak mampu, aku tidak bisa, aku kecil, aku lemah. Tetapi mari kita mengganti fokus itu kepada fokus Tuhan, ya, dari perspektif kacamatanya Tuhan, bahwa aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang hebat, aku punya Tuhan yang dahsyat, aku punya Tuhan yang telah menebus hidupku, aku punya Tuhan yang bangkit, aku punya Tuhan yang hidup, aku punya Tuhan yang terus memegang kendali atas hidupku. Sebab itu kemenangan demi kemenangan pasti akan kita alami. Yang setuju katakan amin. Boleh kita sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, ketika kita tadi masuk, kita melihat ada stiker, kita diberi stiker begitu ya, GBI Gideon, the Lord is with us. Tujuan kami sebenarnya hanya satu, yaitu supaya dimanapun kita menempel itu, siapapun yang melihat itu bisa terus diingat pesan utama ini, bahwa sungguh kisah Gideon ini menjadi sebuah batu peringatan bagi kita, bahwa sungguh Tuhan selalu menyertai kita. Dimanapun kita mau tempel di mobil, mau kita tempel di sepeda motor, mau kita tempel di helm, kita tempel di rumah, kita tempel di kantor, di kaca, di tempat kerja, dimanapun kita tempel stiker itu, kami sungguh berharap bahwa itu menjadi sebuah konfirmasi penegasan bagi kita, bahwa memang sungguh Tuhan menyertai kita, bahwa memang ketika Tuhan menyertai hidup kita, Tuhan menyediakan perbuatan-perbuatan ajaibnya bagi kita, bahwa memang ketika Tuhan menyertai kita, Dia mengutus kita, dan Dia tidak meninggalkan kita sendiri. Ketika Dia mengutus kita, Dia terus menyertai kita, dan bahwa ketika Tuhan menyertai kita, kita memang benar-benar menjadi lebih dari pemenang. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, maukah kita sungguh memiliki iman yang teguh, menyadari bahwa Tuhan menyertai kita. Inilah berita Injil, inilah kabar baik, bahwa semuanya itu bukan tentang apa yang harus kita kerjakan, tetapi itu semuanya tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Ingatlah, sebagaimana Tuhan menyertai Gideon, sebagaimana Tuhan yang menyertai kaum Israel, demikian juga Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia Tuhan yang selalu menyertai kita. Setuju katakan amin. Saya undang untuk pemusik dan pujian boleh maju. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita tetap menyembah Tuhan. Sungguhkah kita sekarang menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai kita? Mungkin kita memiliki berbagai macam pergumulan, persoalan, permasalahan yang kita tidak mengerti apa jalan keluarnya, yang bahkan kita tidak tahu hari depan kita. Tapi biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, dan melalui nama gereja ini terus mengingatkan kita bahwa sungguh Tuhan beserta kita. The Lord is with us. Mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita terus menguatkan iman kita di dalam Tuhan.
Sebab penyertaan Tuhan itu sungguh bukan karena usaha kita, karena kehebatan kita, karena kita. Tetapi itu semua sudah dimulai dari inisiatifnya Tuhan terlebih dahulu. Bahkan kelahiran Kristus, kehadiran Kristus di dunia, itu semua inisiatif Tuhan yang menyatakan bahwa sungguh aku menyertai kau, Allah menyertai kita, Immanuel. Sebab itu maukah kita bangkitkan iman percaya kita, meneguhkan iman kita bahwa sungguh Tuhan ada bersama dengan kita. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu ya Tuhan. Setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari dengan mengangkat tangan kita sama-sama. Bila Engkau tak besertaku, dengan penuh iman dan percaya, ku tak mau Sungguh ini menjadi pengakuan hati kami yang terdalam Tuhan. Biarlah Engkau terus menyertai langkah-langkah hidup kami.
Kau nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan kami bisa berjalan di dalam roh-Mu ya Tuhan. Dan biarlah apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, setiap apapun yang menjadi pergumulan persoalan dalam hidup kami tahu Tuhan selalu bersama dengan kami. Sebab itu biarlah kami diteguhkan untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai hidup kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita diberkati oleh firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali semua. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita kembali tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat firman Tuhan. Terima kasih untuk berkat penyertaan Tuhan. Dan saat ini ketika kami akan memberikan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan, ini bukan karena supaya kami diberkati Tuhan, bukan kami meminta kembalian berkat dari Tuhan, tetapi karena kami sudah terlebih dahulu diberkati Tuhan. Persembahan ini adalah ucapan terima kasih kami kepada Tuhan atas segala berkat Tuhan, atas segala penyertaan Tuhan, atas segala kelimpahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami mau memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Orang-orang yang disertai oleh Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Orang yang disertai oleh Tuhan adalah orang yang diberi dengan kelimpahan berkat. Segala puji, hormat, syukur kami kepada Tuhan yang utama, bahwa hanya oleh pimpinan dan perkenanannya ibadah perdana di dalam GBI Gideon hari ini dapat berlangsung dengan baik. Kami juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudara yang memperhatikan dan berkenan hadir pada saat ini. Sungguh luar biasa bahwa hal yang tidak pernah kami bayangkan ketika awal kami mencari tempat untuk tempat ibadah. Ketika ditanya untuk berapa orang, kami tidak dapat menjawab. Kemudian
lama-lama ya antara 25 sampai 30 orang. Kami keliling ke tempat-tempat yang dimana memungkinkan ibadah itu berlangsung. Dan sampai pada detik-detik terakhir kami mendapatkan tempat ini, dan semua dari kami sekeluarga merasa pas untuk memakai ruang ini. Ya. Satu hal yang luar biasa. Semalam atau 2 malam, semalam yang lalu ya, Isai menyiapkan tempat ini untuk 75 orang. Barusan saya tanya, berapa orang yang hadir hari ini? 74. Ya, sesuatu yang luar biasa. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara memenuhi undangan kami. Dan melalui kesempatan ini pun kami coba mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk menyatukan diri, menyatukan hati di dalam satu doa. Saya mengajak semua. Doa apa itu? Sangat singkat saja. Tuhan, ingatlah GBI Gideon. Berapa menit? 1 menit tak sampai. Tuhan, ingatlah GBI Gideon. Nah, doa ini dapat diucapkan kapan saja dan dimanapun. Dengan mata yang tertutup ataupun dengan mata yang terbuka. Tapi dengan hati yang keluar dari hati. Tuhan, ingatlah GBI Gideon. Nah, sederhana bukan? Saya percaya setiap kita yang hadir bisa melakukan itu. Kapanpun, dimanapun, Tuhan berkatilah GBI Gideon. Nah, di situ Tuhan yang maha sibuk, ya, karena harus memperhatikan jemaat Tuhan di seluruh muka bumi. Ketika mendengar sesuatu yang lembut, Tuhan, ingatlah dan berkatilah GBI Gideon. Tuhan akan kaget. Belum selesai, suara yang lain mendengung di telinga. Tuhan, ingatlah GBI Gideon. Apa yang Tuhan lakukan? Oke, yang lain tertunda dulu ya. Saya akan datang, hadir untuk memberkati GBI Gideon. GBI Gideon sebagai tempat ibadah, bukan gedungnya, tetapi gereja Gideon, GBI Gideon merupakan kelompok umat ketebusan Tuhan. Umat
setiap waktu dan selalu. Saudara-saudara, berkat apa yang diminta? Kita tahu kita hidup di dunia yang penuh gejolak, penuh ratap tangis. Nah, kepada umat pilihannya, umat ketebusannya, Tuhan berkenan mencurahkan berkat damai sejahtera. Kita hidup di tengah dunia yang penuh kenajisan, penuh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memanggil kita menjadi gereja Tuhan, umat ketebusan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Tuhan memberkati hidup kita untuk meninggalkan kehidupan lama. Yang penuh dosa dan salah, dan membentuk menjadi baru, dipimpin oleh Tuhan untuk menjadi manusia-manusia yang hidupnya benar dan kudus di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Berkat Tuhan. Saudara-saudara, kira-kira bersediakah Bapak, Ibu, Saudara sekalian memenuhi ajakan untuk kita bersatu di dalam doa untuk GBI Gideon? Tuhan, berkatilah GBI Gideon. Amin. Amin. Kita bisa di mana-mana saja, tetapi satu doa yang singkat itu akan menggetarkan hati Tuhan. Berikutnya, ketika kita berdoa, kita mengakhiri doa, jangan lupa tutup doa itu di dalam nama Yesus Kristus aku berdoa. Hal ini sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Jikalau kamu berdoa, berdoalah di dalam namaku. Apa artinya? Tidak lain, ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, ada satu jaminan kepastian bahwa doa yang kita naikkan didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Ya. Di sini GBI Gideon sebagai rumah Tuhan, Tuhan hadir selalu mendengar seru doa kita dan berkenan memberkati kita semuanya. Ya, kita butuh berkat Tuhan dan jadikan GBI Gideon rumah Tuhan yang diberkati oleh Tuhan karena Tuhan hadir. Gideon tadi didatangi oleh Tuhan. Tuhan hadir di dalam hidupnya. Dia paling kecil di antara umat Manase. Dia paling kecil di dalam keluarganya. Tapi begitu Tuhan datang, hadir, Tuhan memberkati dia dan mengubahkan dia dari yang paling kecil, yang tidak berdaya apa-apa, menjadi seseorang yang luar biasa
yang berkemenangan di dalam hidupnya. Kita semuanya butuh hidup yang berkemenangan. Mari kita jadi Gideon-Gideon masa kini. Hidup berkemenangan, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dalam berkat Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, saya tidak memperpanjang. Saya undang, sudah hadir, kita menyanyikan lagu yang berakhir tadi. Yang saya maksud lagu yang berkata, berbahagialah orang yang takut padamu. Kita menyanyikan satu saya undang semua ini. Kita akan tutup ibadah hari ini di dalam doa. Kita buka hati kita, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa kasih karunia Bapa yang di surga. Pulanglah dengan membawa berkat keselamatan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kiranya persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk.
Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi kita sebagai simbolis ini ya. Sekarang kita akan potong tumpeng. Nanti ayah saya dan ibu saya yang bisa akan memotong tumpeng ini. Ya, jadi dengan demikian maka disahkanlah GPI Gideon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Baik, dengan demikian ibadah kita untuk launching ibadah perdana ini selesai. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dan juga disediakan ada konsumsi yang nanti Bapak Ibu Saudara-saudari juga bisa dapatkan sambil nanti akan dibagi. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa saling menyapa satu dengan yang lain. Ya, bisa saling bernama nama, memberi salam. Bagi yang mungkin belum kenal boleh kenalan dulu, dan kami banyak mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom.